Ini mantep banget nih. Dan tanaman itu kan banyak fungsinya buat jiwa ya, sama pikir mind soul ya. Itu buat oksigen yang bagus, healing, bicara sama mereka itu. Dan tanaman itu ternyata ikhtiar zikir loh. Zikir sama kita loh. Sama aja kayak kita punya anak-anak asuh. Dan kalau yang Yellow Marlin dibilang IMT itu sebenarnya masih Monstera Sport kalau saya bilang tuh. Monstera Sport. Cakep juga. Karena warnanya lebih ke kuning. Lebih ke kuning ya. Kuning kehijauan. Halo guys, balik lagi sama Plant Auction yang nggak punya apa Mar? Nggak punya animasi opening. Kerenan gitulah, natural ya. Gitu ya. Hari ini kita lagi di tempatnya Mas Dede di Jakarta ya, Ruang Tanam Jakarta ya. Jakarta Barat. Jakarta Barat ya. Ternyata deket ya, cuman sejaman kurang lebih dari sini. Lewat Jelupang berarti ya? Waduh, nggak tahu dah. Nggak tahu ya? Pakai map soalnya gue. Pakai, oh iya. Udah enak sekarang tolnya deh kemana-mana ya? Enak banget, cepet. Hari ini kita mau apa ya? Gue sih mau ngoprek-ngoprek ini. Tempatnya ngoprek. Dia. Ngoprek tanaman Mas Dede. Ini kira-kira ada apa aja nih di Ruang Tanam Jakarta? Boleh. Langsung aja ke sana yuk. Maaf ya, karena ini greenhouse-nya rumahan, Mas. Nah, ini asli enak banget ini. Kayak vape-nya kayak di mana gitu ya? Asal naruh aja. Emang orang tanaman tuh biasanya ini acak ya. Jarang tertata. Karena gini, gitu. si tanaman aroid ini numbuhnya dia taruh acak juga jadi cakep. Jadi cakep ya. Ya beginilah. Itu ini ya, white monster bukan ya? Ada white monster. Ini white monster. Ini white monster ya? Ini pucukan, 2 daun. Tapi kayaknya udah laku. udah laku. Sensor. Ini white monster ya? Ini white monster yang dari Jepang apa ya? Jepang ya? Ini dari Kunzo saya dapatnya. Dari Kunzo? Langsung ya? Berarti itu maksudnya beli dari Kunzo gitu ya? Benar. Oh gitu. Beli dari Kunzo. Lumayan sih harganya di sana juga masih lumayan murah, lumayan mahal nih. 10.000 US ya per 1 daun, 1 tunas gitu. Tapi kalau beli 1 pohon sama dia lebih murah lah, nggak dihitung per daun, per pohon gitu. Lumayan ya. Tapi ini emang kayaknya wishlist semua orang sih. Iya, karena dia emang susah sih ya. Jadi orang yang suka tanaman tuh, apalagi aroid, dia suka yang challenging gitu loh. Yang slow grow lebih dinikmatin, yang mutasinya lebih langka, motifnya lebih jarang disukai sama dia. Iya. Ketimbang ya ada sih juga sih yang suka tanaman yang lain, cuman kan kadang-kadang orang kayak gua pribadi seneng emang tanaman yang agak tadi lu bilang agak lumayan menantang lah gitu. Betul, kan dari segi perawatannya nggak segampang tanaman yang lain gitu kan. Terus pertumbuhannya dipotong sekali belum tentu langsung numbuh kan. Betul. Bisa mati juga kan? Bisa mati, dan paling dipotong paling nggak 3 bulan aja udah untung bisa tumbuh 1 daun dia nih. Gitu kan. Paling sama ini nih ada Monstera Deliciosa juga. Ini WT ya? White Tears. White Tears. Iya.
Ini boleh banget ya. Boleh, boleh. Ini yang dili. Ini baru daun ketiga ya dari bonggol. Tebel deh. Ini daunnya emang beda ya. Mm-mm. Ini kalau Istilahnya ini white tiger ya deliciosa lah ya. White tiger kan tuh biasanya yang Borsigiana ya varnya. tapi ini emang beda ya. Maksudnya karakter daunnya emang beda ya. Beda, Kayaknya beda. kalau gua pegang sih agak tebal ya. Kayak kerupuk ya. Iya, sama kaku gitu. Nah, kaku. Harga Agak boleh diimbang ya. Rengnya reng. ringnya ya. Kisaran. Ya cepet lah sedaun. Cepet sudah. Jadi kalian kalau masuk sini Masih murah lah. Kalau orang tangannya jangan bandel kalau masuk sini ya. bener-bener itu kalau yang varigata putih ini kalau suka kita tarik-tarik, pegang-pegang, apalagi kita belum hygiene atau belum steril ya, itu suka gosong besokannya. Gosong bener. Apalagi tangan nih, ini buat teman-teman info sedikit ya. Terutama buat tanaman varigata tuh ternyata rentan ya. Kalau kita misalkan habis makan Gorengan. nah Iya. gorengan kita pegang daun nih, kalau bisa jangan ya, karena Banyak rusak. bakteri, kuman kan. Mm-mm. Mereka ini varigata ini ibarat model ya, Model. sensitif. Wis. Mukanya dipegang dikit aja marah. Begitu. Jerawatan langsung misalkan atau jamuran Jamuran. gosong. Oke, menarik banget ya. Ini kalau kita lihat di sini banyak Monstera ya. Ini emang kok suka Monstera apa gimana nih? Saya kebetulan emang lebih ke Monstera ya. Lebih ke Monstera. Sukanya dari awal saya jualan tuh emang dulu Monstera deliciosa yang hijau, yang varigata, tapi yang Borsigiana dulu masih mampunya lah. Masih nggak berani yang beli deliciosa kayak gini. Oh, dulu ya. Dulu ya. Kebetulan gara-gara teman-teman banyak yang meracuni. Wah, Racun. nih meracun di Indonesia, saya kira di Indonesia doang. Pas saya cari-cari tahu, tahu-taunya di seluruh dunia emang bener. Trendingnya Tren ya. deliciosa. Jadi trennya itu semua negara, hampir semua negara ya. betul betul. Dunia Semua kolektor di dunia lah ya. Emang lebih suka Monstera. Aroid Monstera. Karena mungkin ini kali ya, bisa jadi Monstera itu kan Unik. bentuknya menarik ya. Mm. Itu menarik dan orang awam melihat Monstera pun langsung suka. Betul. Iya. Ketimbang misalnya apa ya? Kalau di Philodendron, Amplissima deh, Amplissima misalnya gitu ya. Kan nggak semua orang suka gitu ya. Tapi kalau Monstera bentuknya kan belah-belah gitu, bener nggak ya? Bener. Dulu saya suka Aroid aja karena Monstera ya. Selain Anthurium. Oh iya. Kenapa nih Monstera kok bolong-bolong, apalagi pas dia mekar tuh, aduh keren banget kan. Terus dia tuh dari daun kecil tuh kayak daun biasa, bentuk love shape doang kan. Love shape. Tiba-tiba dia ngebelah, tiba-tiba dia ngebolong makin atas. Wah itu makin suka saya sama Monstera. Jadi kayak apa namanya, ada pertumbuhan gitu ya. Mutasi bentuk, Mutasi bentuk. mutasi kalau yang varigata mutasi motif begitu. Dan karakternya juga beda-beda setiap nama, misalkan Yellow Marlin atau White Monster atau White Tiger atau apalagi tuh Montai. Karakternya semua beda-beda. Itu uniknya. Ini Kenapa? ya sebagian kecil-kecil aja lagi digedein, mau digedein. Kayak pilo aja ya. Kalau masih kecil dipotong-potong sayang. Kita tuh pengen nikmatin apa? Mecha Perubahan pome dulu ya, ya, perubahan bentuknya. Kayak Lelan Miano misalkan, Philodendron Lelan Miano dari kecil sih biasa aja, Biasa pas aja. gedenya keren banget kan. Berbentuk dia. Ya mutasi-mutasi karakter bentuk daunnya tuh yang keren. Kalau Billy sih masih ini ya, sama aja ya. Kalau Billy sih paling kebanyakan sih ini kali ya. Perubahan ukuran ya. Perubahan ukuran sama warna kan. Warna. Oke nih Mas Dede, Hah? kita sambil keliling tempat yang lain nih. Boleh. Waduh, ini kayaknya udah sold ya. Oh ini, iya udah sold. Oke, udah sold ya. Waduh. Waduh. Itu juga terakhir tuh Monstera White Monster Kunzo. Nah, Oh, sama yang tadi ya? Beda? sama dari satu indukan, cuma beda sesi belinya nih. Saya setahun dikasih cuma 1 sampai 2 kali doang dikasih jatah sama dia Gitu. untuk beli, karena dia juga punya pelanggan tetap kan dari Amerika. Oh, jadi di jatah gitu ya. Ini kan slow grow kan, Rumahnya lambat. lambat, jadi dia nggak bisa ngasih banyak-banyak, ntar kehabisan dia. Tapi emang mesti gitu sih. Biar populasinya sih Dan dia terjaga. milih-milih orangnya mas. Milih-milih ya. Kalau Pasti, pasti. kayak misalkan kayak Mas Uri aja punya tanaman yang kesukaan Mas dan nggak dipunyain orang.
Gitu spesialitinya Mas lah. Pasti Mas Uri nggak main sembarangan ngasih kan? Betul. Iya, Ya, seperti biasanya ya orang, ya misalnya orang terdekat lah seenggaknya gitu ya. Betul betul. Mas Dedi, dari sekian tanaman nih, koleksian Mas Dedi yang paling favorit tuh apa? Favorit ya masih Monstera. Monstera deliciosa. Jenisnya? Jenisnya kayak Yellow Marlin, terus White Monster, sama kalau Philodendron Billy sih. Billy Tiae variegata. Billy sama itu ya. White Monster. Sama ada satu Monstera deliciosa tapi lebih ke sport ya, jatuhnya sport type-nya. Sport type-nya. Deliciosa sport. Nanti kita nanti review Mas. Dikasih namanya Yakuza. Yakuza. Itu kalau Marlin ya, ini yang gua tahu ya, Marlin itu ternyata ada dua penyebutan Betul. awal, Betul, penyebutan awal, tapi ternyata setelah dilihat lagi ternyata beda. Nah, itu bener nggak tuh? Iya betul. Sebenarnya itu masih satu kesatuan si Monstera deliciosa, Mas. Biasa. Cuma kalau yang Yellow Marlin ini khususnya dia adalah terah dari Kunzo. Trakunzo Awalnya. itu yang Sebenarnya kuning berarti ya, kuning banget ya. sebenarnya dari mother plant dia yang kuning marbling. Jadi ada kuning, hijau muda, ada grey. Itu kayak marbling, ntar coba saya tunjukin satu ya. Dan kalau yang Yellow Marlin dibilang YM Thai itu sebenarnya masih Monstera Sport kalau saya bilang tuh. Monstera Sport. Cakep juga. Karena warnanya Lebih ke kuning. lebih ke kuning ya. Kuning kehijauan. Jadi nggak seterang kayak yang di Nggak ser-marbling si ini Yellow Marlin. Yellow Marlin yang kunzo berarti. Kalau Yellow Marlin Kunzo tuh masih ada grey, silver Grey, gitu kan. Tapi kalau si siapa nih? Yang Thailand. Yang Thailand ini lebih ke kuning, kehijauan. Lebih ke green on green, lebih ke green lime atau ke kuning kalau udaranya bagus dan cocok. Nah, Harusnya sih ya, ini kalau menurut kita ya, harusnya yang YM Thai itu. YM Thai itu mestinya ganti nama ya. Iya, harusnya dinamain. ya, karena kan udah beda Betul. spesies kan harusnya ya. Karena dari warnanya itu udah bukan lebih ke hijau muda. Lime green ya, Lime green. Gitu. Dan itu bagus loh, kayak perpaduan antara yellow variegate sama green on green. Green on green. Iya kan? Iya. Tengah-tengahnya dia tuh. Sebenarnya harusnya. cakep. Cuma mungkin karena gini ya, karena mindset orang kayak KW-nya gitu loh. Bener nggak tuh menurut Mas Adi gitu? Maksudnya harusnya sih jangan YM Thai gitu, YM Thai. Ganti ya. Tapi ya udah keikut ke tradisi di sini Iya. seperti itu, ya ikutin aja, mungkin kenalnya begitu. Cuma basically dia masih Monstera deliciosa Yellow variegate gitu. Masih Yellow variegate. Masih dalam family-nya Monstera Sport. Iya, Monstera Sport deliciosa. Menarik ya itu sebenarnya. Kalau masih langka loh itu. Kalau dilihat populasi sebenarnya belum banyak banget ya. Belum banyak banget. Bentuknya juga deliciosa ya. Deliciosa. Cuman warnanya itu dia kayak tadi Mas Edi bilang tuh perpaduan sih dia. Perpaduan Cakep banget. Kadang dia tuanya jadi green on green, kadang dia tuanya jadi kuning. Bisa itu berarti ya. Taruh bawah Dua gitu ya. Betul. Bisa kayak mirip Monstera Yellow Marlin yang Kunzo malah. Nah itu kuningnya. penyebabnya apa tuh? Kalau Biasanya faktor cuaca, mungkin cahaya mungkin. nutrisi medianya gitu. Cahaya sama humidity-nya. Makin adem dia, kata Mas Uri sendiri tuh kan, kalau si YMT ini nggak keluar kuningnya kan. Iya betul. Makin panas dia bisa makin keluar kuningnya. Ada lagi yang kayak kalau makin adem makin keluar, makin panas malah makin hijau. White Monster. White Monster ini doyan banget dingin. Kalau udah di udara panas, kena panas matahari, kena udara gerah, wah itu jadi hijau itu. Makanya saya White Monster nggak pernah saya pajang-pajang di terlalu depan, takut balik subur lagi. Terlalu subur jadi ini. Dia tricky banget ya, Monstera paling tricky, paling rewel, slow grow, aduh. Inilah makanya kenapa harganya fantastis ya guys ya. Karena di balik harga yang mahal tuh pasti ada sejarahnya, perawatannya juga ternyata nggak gampang ya. Dan kita juga saya awal-awal memang waktu kenal tanaman rare itu
Pertama saya kira digoreng-goreng gitu mas, ternyata enggak. Emang di luar negeri pun harganya segitu. Justru orang Indonesia tuh bisa, kalau udah bisa bertani orang kita tuh ya, bisa jual lebih murah. Malah yang tadinya penjualnya jual ke kita, tiba-tiba setahun kemudian dia nyarinya ke kita juga karena kita murah kalau jual tanian gitu. Jangan heran kalau begitu. Terus kemarin ada yang ini Mas Dede ada yang nanya nih, nitip pertanyaan ke Mas Dede waktu mau sini Mar ya. Itu dia kemarin potong Monseramin Mar ya. Potong Monseramin terus mati. Mati ya? Semati. Wow. Sedih banget. Sedih banget. Itu kalau bisa dilihat mungkin harusnya ya ada pengetahuan dasar dulu bagaimana. Betul. Kan di situ kan Monstera Mint itu kan agak susah ya, beda sama Monstera hijau. Misalkan kita praktek motong Monstera hijau nih. Terus kita praktekin, udah berhasil. Kita praktekin ke Monstera Mint, White Monster atau Yellow Marlin lah gitu. Itu udah jelas berbeda mas, beda, dari ya? Segi karakternya, pertumbuhannya, dan sifatnya gitu. Jadi mesti hati-hati tuh, mulai dari ngelihat note-nya, akar aktifnya, terus dia suka kebasahan apa enggak gitu. Kadang monstera begini nggak suka basah-basah banget. Iya. Jadi masih tetap ada pengetahuan dasar tanaman. Kenapa tanaman ini mahal, ini murah, kok bisa di-compare cara treatmentnya bisa betul. sama. Mestinya kan beda ya? Beda. Harusnya beda. Itulah yang jangan bikin dibilang harganya. kalau ada yang bilang begini mas, suka mas, semua tanaman saya perlakukan sama. Aduh, lo belum punya semua lo, gue gituin kan. Ya, lo belum ngerasain punya yang juga. ratusan juta, lo samain terus mati. Gue salah arah kalau ngikutin. Aduh, kapok, saya pernah kayak gitu loh. Saya semua tanaman sama, oke gue ikutin lah, gue biasain. Die. Waduh, dari situ gue udah mulai ngenalin yang namanya sifat tanaman tuh satu persatu. Apalagi yang harganya lumayan gokil lah ya, itu pasti butuh. Kenapa orang sampai kayak gitu. Dan Kunzo pun maaf ya karena saya kenalnya si Kunzo ya, suka ngobrol, dia pun ngasih treatmentnya beda. Mulai dari misalkan Yellow Marlin masih oke pakai pupuk, tapi yang namanya White Monster nggak boleh sama sekali pakai pupuk. Terus nggak boleh pakai media yang subur banget gitu, casting atau apa gitu, nggak boleh. Dia harus banyakin bebatuan, terus basahnya tuh kayak yang nyimpen air gitu. Nyimpen air. Karena biar adem kan, adem dari akar itu. Karena nggak heran kalau di luar negeri, di Jepang, di Thailand tuh si White Monster ini biar mereka nyari aman pakai sphagnum moss. Sphagnum moss. Iya. Karena ini kali ya, adem terus. Ya dia, betul. lembab terus. Gitu. Biar stabil juga kayaknya. Ini gitu deh. menarik banget ya. Kalau mint itu lumayan banyak yang gagal loh. Apalagi yang namanya dia suka di WP gitu mas. Itu. Tuh. Apalagi di WP, abis di cutting nih, ingat ya, abis di cutting, terus diolesin obat. Udah gitu di WP, itu salah besar sebenarnya. Saya itu udah kenapa pernah. tuh? Karena olesannya itu misalkan momosida atau antrakol ataupun betadine itu kan masuk ke air. Airnya jadi kontaminasi dong. Oh iya. Ya kan? Disitulah ada yang kuat dan banyak yang mati. Ada yang kuat memang ada. Iya. Cuma banyak yang mati. Karena apa? Kontaminasi, kita seminggu kita cuekin, tiba-tiba busuk hitam. Dar. Udah deh. Jadi artinya nggak semua tanaman tuh bisa di WP ya. Maksudnya diperlakukan dengan water irrigation gitu. Betul. Sebenarnya bisa dilihat mungkin dari akar ya. Kalau akar cukup, kira-kira bisa langsung media berarti gitu ya. Betul. Bisa langsung media. Kalau misalkan kita lihat aja dari akarnya. Misalkan akar habis di cutting, akar putihnya banyak nih. Akar angin yang putih, ujungnya berlendir gitu. Atau yang merah, yang misalkan karamel marble tuh merah ya, merah. Berlendir, masih aktif, masih ngejreng banget, belum hitam. Itu langsung aja tanam media yang cocok, biasa dipakai. Aman ya. Ataupun sphagnum moss yang kalau mau cari aman. Cuma kalau sphagnum moss kan gitu mas, misalkan dia basah, nggak suka basah banget, emang tumbuh, tapi dia jadi gosong gitu loh, karena kebasahannya di dalam media sphagnum tersebut. Untuk variegata. Kalau hijau oke banget, pakai sphagnum moss, lumut hidup. Boleh banget, Syngonium tuh boleh. Tapi saat mau pindah ke media itu agak ribet.
Karena meretelin si spagnumnya. Oh iya. Karena kalau misalkan Nempel-nempel ya. kita tanam sebulat-bulatannya sama spagnum ya, itu kan media organik tuh. Yang satu spagnum. Yang kita tanam tuh udah pas nyiram spagnumnya masih basah, bawahnya udah kering. Jadi aneh. Jadi ke kontaminasi lagi. Lagi. Nggak tahu itu kandungannya ngerusak si spagnumnya apa enggak kan? Iya. Gitu. Kaget jadi akarnya nih ketemu beda-beda. Loh kok ada spagnum, loh kok ada media, aduh stres. Gitu. Jadi baiknya kalau spagnum ya spagnum aja. Media tapi tanam biasa. media tanam biasa aja. Tapi kalau mau pindahin dari spagnum ke media ya protolin semaksimal mungkin ya. Berarti di protol itu sampai habis seperti gitu ya? Iya, sebisa mungkin berarti. Sebisa mungkin asal jangan sampai merusak akar-akarnya. Karena setiap akar itu kan seperti urat manusia ya. Iya. Akar yang agak rontok masih aktif dirontokin, daun lamanya tuh kayak nunduk gitu. Kalau akar angin barunya pasti kan nggak mungkin ke protol ya, karena tebel. Tapi akar-akar lama tuh kalau misalkan di-cut pasti lemes daun-daun lamanya tuh. Karena itu sumbernya kehidupannya dia. Sumber makanan dia. Makanan dia. Ngambil makanan dari situ berarti ya. Makanya nggak heran kalau misalkan kita 3 pucuk daun monstera, ya akarnya cuma 1. Yang bawah-bawah tuh lemes karena itu akar si daun baru. Buat ke atas lagi. Akar 2 bawahnya itu nggak ada berarti ya. Akarnya cuma 1. Maksudnya nggak kuat buat nyuplai makanan ke dalam. Betul. Gitu. Jadi yang daun bawahnya lemes, daun atasnya tuh kencang. Gitu. Itu sering juga sih kejadian kayak gitu. Jadi buat teman-teman kalau bisa dilihat berarti dari akar, kalau dari kondisi daun berarti ya. Betul. Kalau daunnya nunduk, itu berarti akar dari untuk daunnya ini dia bermasalah berarti gitu ya. Betul. Nggak dapat makanan. Nutrisi makanan gitu ya. Dia bagi-bagi satu akar itu, tapi si akar baru itu yang satu itu dia fokus sama daun baru ke atas. Seperti itu, sama kayak pilo, Syngonium gitu. Makanya nggak heran kalau Syngonium pucukan satu akar udah 4 daun misalkan gitu. Terus bawah-bawahnya udah mulai runtuh. Tapi nggak apa-apa sih, selama dia hidup dan tumbuh masih bisa tumbuh lagi ya. Oke. Cuma jangan kaget, jangan heran gitu nanti kalau misalkan coba satu akar buat 3 daun pucuk, itu jangan kaget kalau lemes ya. Pokoknya kita fokus ke akar buat si daun dan tunas baru. Waduh, ini masak apa nih bro? Wangi banget. Ya ini kebetulan lagi masak dendeng sama cumi mas. Pesanan customer. Taruh. Gara-gara masak. Bel jadul ya. Yuk masuk mas. Klasik banget ya. Aduh. Selamat datang. Waduh, itu wangi banget ya. Nah ini dia nih. Cumi. Ada kita baladonya Padang, cuminya Medan. Ini jadi masakan khas Sumatera ya? Khas Sumatera lah ya. Kalau ini dendeng balado. Waduh, ini dendeng balado itu daging sengkel diungkep, udah gitu pakai rempah-rempah, diungkep sampai kering kayak ayam, kayak daging, dan lalu digoreng garing sampai hitam, minyak bekas gorengannya buat sambelnya. Waduh. Balado. Yang pencinta balado harus penasaran rasanya ya. Gue juga biasa ada ikan juga nih. Asalnya. Nah, buat penemannya nanti kita mau goreng tempe sama ikan ya, biar enak hujan-hujan kan mas. Nih ikan ini nih,
Ini ikan ini ya, ikan apa namanya? Ikan kembung kembung. ya? Kalau dimakan sama tulang-tulangnya tuh Gurih. garing bumbunya. Oke, let's go. Guys, kita numpang makan di rumah orang ya. Ini tadi mau ngevlog nanti. Cuma lagi masak katanya. Nih dendengnya nih yang baru digoreng nih mas, dendeng. Belum dibaladoin. Wah. Ini mantap banget nih. Mas Dede, berarti dari di Garuda berarti ya masaknya? Iya, tapi Garuda tuh pekerjaan terakhir. Sebelumnya saya baru lulus dari NHI Bandung, jurusan perhotelan khusus di kulinari. Habis itu langsung ke Amerika mas. Oh gitu. Ke Amerika, Yes. ke Belanda, ke Paris, Jerman, Makannya bareng baru ke Jakarta. Sempet juga buka usaha ini kuliner sama catering 5 tahun. Akhirnya tutup pas pandemik. Tutup. Usaha Tapi catering. ada berkahnya juga dong berarti ya? Iya, berkahnya ya tanaman. Dan ternyata emang selama saya di makanan malah nggak begitu itu mas nggak begitu happy gitu ya. Cuma hobi doang. Kalau kerja sama orang tuh susah. Iya, itu gue bisa Capek. rasain sih. Iya capek. Bisa rasain. Pas ngejalanin hobi sebagai pencinta tanaman sambil jualan ternyata Lebih enak. lu tidur 3 jam juga nggak kerasa capek mas. Istirahatnya cuma 3 jam karena lu jalaninnya benar-benar pakai hati buat diri lu sendiri, kepuasan lu sendiri. Dan tanaman itu kan banyak fungsinya buat jiwa ya sama pikir mind soul ya. Itu buat oksigen yang bagus, healing, bicara sama mereka itu. Dan tanaman itu ternyata ikhtiar zikir loh. Mendoakan, ya. Zikir sama kita loh. Sama aja kayak kita punya anak-anak asuh. Oke, kita makan ya. Ini ketinggalan. Timunnya. Kalau nggak pakai timun kayaknya kurang lengkap. Ini mas. Potongannya udah kopi banget ini. Satu lagi. Selamat makan. Gue makan sendiri nih, bareng atau? Oh ya makan dulu. Bareng, Gua bareng. sambil goreng ikan. Gue makan duluan ya. Iya boleh mas. Coba dulu ya, suapan pertama. Enjoy. Suapan Gimana? pertama. Langsung komen nih. Komen. Tapi ada rencana buka restoran nggak? Gue pengen sih rencananya sih cuma masih di dalam mimpi gue pengen punya plant nursery, coffee shop, terus ada restorannya. Oh, jadi nyatu gitu ya? Cuma butuh tanah yang gede kan, makanya nabung aja dulu kerja keras. Bisa lah. Amin. Tapi kayaknya lama deh. Ya, kan mengejar impian kan tengkang waktunya beda-beda ya guys. Ada yang cepat, ada yang lama. Kalau cepat ya alhamdulillah. Benar. Time can do so much. Yes, bahasa Jepang deh. Bahasa Magelang. Benar. Ini review dulu nih. Gua karena gua orang Sumatera juga ya. Jadi kalau gua bisa bilang ini enak banget. Suka pedes, buat yang suka pedes, ini pedes ya. Pedesnya tapi nggak cuma sekedar pedes tapi ya. Cuminya tuh Berempah ya? Cumi ya, rempahnya tuh banyak. Kita jadi kayak Chef Juna nih. Ada cumi, ada dendeng tuh. Ada dendeng. Dan resepnya beda sambelnya. Oh beda. Beda.
cuminya itu direbus 2 kali biar sampai bersih banget. Apa cuminya emang garing gini ya? Iya, ciwi enak ya, baby. Cumi baby Medan. Kalau nggak yang dari Medan tuh kurang oke, terlalu asin kadang-kadang. Terus agak gede. Ikan goreng. Suka gak ikan kembung gini? Wah, ini mah ikan. Mantap. Kalau itu makan gak ada pantangan nih. Ikan rakyat, tapi enak banget. Iya. Sekarang kita goreng tempe. Hati-hati. Udah tempe, pakai sambal goreng. Woi, juara. Ini kameramennya yang lapar banget kayak ini. Kameramennya nungguin selesai. Kapan selesai nih? Saya makan dulu habis ini. Padang. Boleh mas, makan dulu mas. Goreng tempe pakai bekas gorengan ayam, bekas minyak gorengan ikan tuh enak. Ini Pokoknya minyak. rasa ininya ini ya rasa. Beda lagi sama lu goreng tempe sama minyak baru. Sama kayak bikin sambal. Bikin sambal dari bekas minyak gorengan ayam, dari minyak gorengan daging yang udah diungkep. Itu Beda, sambalnya lebih enak. Oh gitu, tuh. Mak-mak ya. Trik. Tapi gue juga Pasti mama mah minyak bekas gorengan ayam dibuat nyambel. Enak. tapi gue juga lagi belakangan ini lagi belajar masak juga sih. Siapa? Lo. Woi. Dikit-dikit. Keren ya. Yang tumis-tumis. Heeh. Tapi nggak Siapa tahu ntar seperti ini. itu yang di plan nursery lo bisa buat coffee shop sama warung makan. Iya Ya, nggak? boleh juga tuh. Tempat ngopi sama makan. Makanannya mah kayak mie tek-tek, roti bakar, pisang goreng, kan nyantai. Iya. 500 meter gede loh. Iya. Menu harian ya. Lu masukin deh GoFood, GrabFood gitu loh, Shopee Food. Ya kan? Warkop 24 jam. Warkop tapi isinya gitu. Tanaman. Ada mie tek-tek, ada tanaman. Jadi ntar orang order tanaman kalau mau via GoFood bisa. Lu mau beli monfar, lu order aja roti bakar. Roti bakar monfar. Ntar lu dikirimin monfar sama roti bakar. Bisa kan? Bisa ya. Harganya tapi roti bakar monfar berapa? 4 juta. Misalnya 4 juta ya. 3 daun. Heeh. Daun. Boleh juga kan? Boleh. Minumannya ini apa? Thai tea boba montai. Wih, Thai tea boba montai. Udah Thai tea montai pula. Harga Thai tea-nya berapa ini yang montai? Hah? 10 juta? Oh iya. Kita dikirimnya Thai tea sama montai. Tapi nggak enaknya apa? Ntar potongannya lagi. Soalnya 20%. Oke guys, terima kasih buat teman-teman yang udah mantengin dari awal sampai terakhir. Mudah-mudahan banyak yang bisa diambil ya Mas Dede ya. Siap, amin. Karena ini seriusan Semoga ya, bermanfaat ya. banyak banget ilmunya ya dari Mas Dede ya. Buat Mas Dede ini ada nggak pesan kesannya buat seluruh pecinta tanaman Indonesia? Ya, semoga makin bertambah antusiasnya orang-orangnya dan yang udah punya banyak koleksinya emang itu yakin bagus, meskipun harga turun taniin aja terus, Rawat ya, rawat terus. dengan penuh cinta. Nanti one day akan naik lagi kan, rezeki nombok Ya, kan? walau alam ya, kita kan nggak tahu ya. Betul. Oke, Oke, terima kasih. Sampai jumpa di thank you Pen Coaction video and berikutnya. Mas Uri. Oke.